Jadi sekali lagi, bekurnya jantan ke betina ini ketika betina itu punya anakan kecil umur di bawah 10 hari, itu tanda-tanda apa? Tanda-tanda memang birahi ataupun perkutut tersebut menyuruh betinanya untuk angkrem. Nah, ciri-cirinya bagaimana, Mas? Ciri-cirinya kalau perkutut tersebut itu oke teman, kali ini saya mau membahas kenapa anakan perkutut kita sering jatuh di musim seperti ini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kenapa anakan perkutut kita sering jatuh di musim pancaroba seperti ini ya? Bagi peternakan perkutut, musim kemarau mendekati, musim penghujan mendekati musim kemarau seperti ini, banyak terjadi masalah dalam peternakan, terutama sering jatuhnya anakan perkutut kita. Ya, ada beberapa versi ketika anakan perkutut kita jatuh. Yang pertama, jatuh tapi posisi masih hidup. Ya, ini anakan jatuh ini sering terjadi sekitar umur dari mulai menetas sampai 2 minggu. Kalau setelah itu biasanya aman. Kenapa anakan kita sering jatuh? Itu yang pertama, kalau jatuhnya masih hidup, biasanya ada predator. Ya, ada predator. Entah itu cecak, entah itu bunglon ya. Karena apa? Kalau kandang kita dekat pepohonan banyak di malam hari itu ada kemungkinan bunglon itu masuk ke kandang kita untuk mencari makan. Nah, di sini perlu diperhatikan betul-betul. Ataupun kelelawar yang sering nyambar di lampu. Nah, ini juga bisa menyebabkan anak-anak perkutut kita jatuh. Nah, tapi posisi masih hidup. Makanya sering saya katakan, ketika peternakan Anda banyak, untuk mengkondisikan kandang Anda itu pagi hari itu Anda muter ke perkutut indukan yang punya anak. Nah, itu bisa Anda langsung kondisikan, kasih air minum sedikit yang jatuh. Kalau ada yang jatuh, kita naikkan ke sarang. Ini sangat efektif. Kalau Anda punya kandang 100 ke atas, Anda pagi hari tidak muter dulu. Ada api 1-2 jatuh, Anda ngontrolnya agak kesiangan dikit, selesai. Nah, ujung-ujungnya kematian gitu. Itu yang pertama, adalah predator. Yang kedua, ya predator, tetapi predator kecil dalam sarang. Ya, kadang ada kutu ya dan teman-temannya. Ini sangat berpengaruh. Makanya kalau sering musim seperti ini, seringlah ganti sarang, penyemprotan antiseptik yang rutin. Ini akan mencegah predator-predator sarang tersebut mati. Ya, kalau Anda pernah mengalami juga telur itu ada biasanya. Dulu saya pernah mengalami, kayaknya pernah. Tapi kalau teman-teman saya pernah lihat. Kalau di tempat saya lupa. Mungkin karena minimnya hal itu. Itu ada telur itu bolong-bolong kecil-kecil. Nah, ini juga predator juga yang memakannya. Nah, jadi bolong sebesar jarum, dia menghisap isi telur tersebut. Ini juga predator. Ini sangat berbahaya ya, dan sangat merugikan anakan perkutut kita, sehingga tidak kerasan di sana akhirnya jatuh. Nah, jadi Mas, lah jantannya itu bekur-bekur terus ke betina. Ini efek dari sarang yang tidak baik tersebut. Efek dari betinanya yang kadang angkremnya tidak nyaman. Nah, jadi bekurnya itu kadang bukan bekur birahi. Anda perhatikan betul-betul. Bekurnya itu kadang tidak bekur birahi, tapi bekur menyuruh betina untuk angkrem. Padahal si betina ini tidak kerasan untuk angkrem. Karena apa? Terjadinya adanya predator kecil di sarang tadi. Ya, adanya predator kecil di sarang tadi. Tak utuh dulu. Oke, yang pertama predator, yang kedua terjadinya stres. Nah, ini perlu diperhatikan. Ada beberapa hal yang menyebabkan indukan kita stres di musim seperti ini. Yang pertama, perpindahan kandang yang tidak sesuai. Ya, jadi Anda memindah indukan tersebut tetapi tidak menambah nyamannya, tetapi menambah beban dalam hidupnya perkutut kita. Ini juga akan mempengaruhi. Jadi ketika jantan itu bekuri betina, itu ada kalanya stres seperti itu. Jadi
saran saya musim seperti ini kalau induan tidak bermasalah jangan dipindah. Kalau bermasalah baru dipindah. Dan pemindahan itu pun kalau bermasalah seperti yang saya utarakan di video kemarin, yaitu kalau stresnya di kandang bawah ditaruh di atas, stresnya di kandang atas taruh pindah ke bawah. Mindahnya jangan sama. Kita induan bermasalah di bawah dipindah di bawah lagi. Ini tidak akan, kurang efektif lah ya, kurang efektif untuk memperbaiki keadaan burung tersebut ya. Jadi Anda perhatikan betul-betul bekurnya si jantan ke betina ini bekur birahi ataupun bekur karena emosi keadaan betina tidak mau angkrem. Ini harus diperhatikan betul-betul ya. Itu yang pertama, pemindahan. Yang kedua, adanya perlakuan kita ke perkutut kita yang sebelumnya tidak kita lakukan. Misalnya Anda punya perkutut angkrem dua telur ya, kami 2 telur. Karena ini sudah hampir menetas dan ada indukan lain yang isi mau menetas cuma 1 dan tidak mau angkrem, Anda punya solusi mau dititipkan ke situ. Jadi perkutut tersebut tadinya angkrem 2 butir, mendadak hari ini mengkrami 3 butir. Ini akan sangat beresiko, juga akan menimbulkan stres pada burung kita ya. Lah terus katanya Mas Han boleh Mas dititipin dan lain-lain, boleh, tetapi kalau sudah terbiasa ya. Jadi Anda perlu hati-hati betul mempelajari perkutut kita supaya bisa dititipin itu di bulan-bulan reproduksi, yaitu bulan apa? Bulan Maret. Nah, makanya di bulan-bulan ini bocah bulan beda. Di bulan seperti ini orang banyak bibit perkutut, orang banyak di tempat saya itu beli induan. Itu karena apa? Saya yakin mereka tahu. Kalau belum tahu saya katakan. Karena apa? Bulan Maret ke atas itu reproduksi bagus ya. Jadi saya pernah mereview bulan apa yang terbaik untuk ternak perkutut, yaitu bulan Maret. Nah, mengawali bulan Maret. Karena apa? Di bulan ini kita mapak, kita memasuki musim kemarau, dan di musim kemarau itu biasanya setahu saya, sepengalaman saya itu baik sekali untuk reproduksi. Ya, jadi sekali lagi bekurnya jantan ke betina ini, ketika betina itu punya anak-anak kecil umur di bawah 10 hari, itu tanda-tanda apa? Tanda-tanda memang birahi ataupun perkutut tersebut menyuruh betinanya untuk angkrem. Nah, ciri-cirinya bagaimana Mas? Ciri-cirinya kalau perkutut tersebut itu bekurnya itu bekur nyuruh angkrem, biasanya tidak pakai mematok yang keras ya, tidak terlalu menyiksa betina. Nah, makanya jangan di skip, nonton video saya telaten nih baik. Tidak salah paham. Jadi tanda-tanda si jantan ini emosi menyuruh betina naik untuk mengkrami anak-anaknya, ini biasanya bekur naik mokwer, tetapi ketika betina tidak mau dikawin, jantannya tidak mematok sekeras ketika jantan tersebut birahi mau kawin dengan si betina. Ya, paham ya sampai sini ya. Nah, ini kalau pian kita posisi jatuh, posisi hidup. Nah, kalau pian perkutut kita jatuh posisi mati, itu menurut analisa saya, sepengalaman saya ternak, itu biasanya bakteri teman ya. Jadi ada bakteri yang tidak kasat mata, yang kita tidak bisa melihatnya ya. Makanya saya sering katakan di musim penghujan seperti ini, penyemprotan antibakteri, antiseptik itu sangat-sangat menunjang sekali untuk pengembangan kebaikan anak-anak perkutut kita ya. Kalau Anda lengah saja, sedikit saja, tidak rutin penyemprotan, saya yakin akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena apa teman? Itu pengalaman saya ya. Itu pengalaman saya. Saya pernah masakan telur, pernah. Karena saya juga kesibukan kesana sini, waktunya nyemprot tidak saya semprot. Akhirnya apa? Ya akhirnya perkutut dan ternakan saya, anak-anaknya banyak yang mati. Anda bisa cek anak-anak perkutut yang jatuh mati itu biasanya terbesar yang saya alami itu perutnya membusuk. Ya, perutnya membusuk karena pencernaan yang terganggu. Ya, Anda perhatikan ketika Anda menemukan anak-anak perkutut Anda, temboloknya
perutnya, kok bukan tembolok, perutnya itu menghitam kehijauan, hijau kehitaman, itu biasanya memang pencernaan anak-anak perkutut kita terganggu. Karena apa? Unsur bakteri yang ada. Susu nggak tahu diganti ya, susu nggak tahu diganti, susu nggak pernah diganti sampai kok nyuwun sewu, maaf, kotorannya menumpuk sehingga yang buat sarang bukan sarangnya tetapi kotorannya. Nah, ini sangat mengganggu, apalagi musim penghujan, kotorannya basah, anaknya menetas, selesai. Ya, jadi teman-teman harus perhatikan bakteri penyebab utama kenapa pian kita mati di dalam sarang ataupun mati keadaan jatuh di bawah. Jatuh itu biasanya karena dibuang indukannya, karena di atas sudah mati, membusuk, dibuang. Ya, itu saja teman, semoga bermanfaat untuk referensi teman-teman dalam beternak perkutut. Kenapa anak-anak perkutut Anda sering jatuh. Salam perkutut, sampai patuh.